Selamat sore buat kita semuanya, jemaat yang di gereja dan yang juga beribadah di rumah. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Shalom. Kami percaya bahwa kita sungguh bersuka cita ketika hari ini kita boleh bersekutu dalam ibadah yang penuh dengan kekeluargaan ini. Walaupun untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing, kita boleh kuat, sehat, dan beroleh sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu hak istimewa bagi kita pada hari ini boleh berjumpa dan beribadah, memuji serta menyembah Allah yang Maha Besar. Terpujilah Dia. Marilah kita dengan sukacita Tuhan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Seminggu penuh Tuhan sudah memeliharakan kehidupan kita. Bersama Tuhan kita hadapi segala pencobaan. Mari bersama memuji Tuhan, tinggikan namanya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Mari kita katakan bersama Tuhan, kita hadapi segala macam pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, kita nyanyikan. Haleluya,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup kepada kami, agar tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi. Tidak ada seorang pun yang mengenal kita jauh lebih dalam dari hati kita, seperti Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, bagai tanah gersang, jiwa kami merindukan Engkau. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau,
Marilah kita dengarkan hukum pertama beserta maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam Tuhan, kita beroleh kekuatan dan ketenangan. Mengikuti Tuhan seumur hidup kita, itulah yang menjadi kerinduan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu. tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya, sebab kasih Tuhan dinyatakan di seluruh penjuru bumi. Mari bersama kita muliakan nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi kita katakan seluruh penjuru bumi bahwa Tuhan kita berkuasa. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahulu khotbah yang tertulis pada Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Allah. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari bersama dengan iman kita nyatakan bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kuasa yang tidak terbatas. Dalam kudus hadirat-Mu,
bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, karena kebaikan kemurahan-Mu, berkat-Mu yang kami rasa, kami nikmati selama 1 minggu yang lalu. Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal, membutuhi kehidupan jasmani rohani kami. Kami berkarya dalam segala keberadaan dan aktivitas kami. Karenanya kami datang menyembah Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan dan memberikan korban syukur kami melalui hati, pikiran, dan tindakan kami. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami menapaki kehidupan kami selanjutnya. Kami rindu bersekutu dengan Engkau yang Maha Kudus, agar hidup kami semakin kudus sehari demi sehari. Dalam ibadah minggu sore ini, kami hendak membawa semua syukur dan doa kami, permohonan kami kehadiran Tuhan. Kami bersyukur atas 11 orang yang menikmati pertambahan usia dalam minggu-minggu ini. Amelia Basana Pane, Jamin Soritua Siregar, Samuel Doktoro Huta Soit, Renels Evan Octavia Siregar, Cahaya Ritonga, Amarilis Intan Batubara, Elika Ritonga, Davris Raja Muda Siregar, Clarence Octavia Siregar, Isnaini Octaviani Lubis, David Mulia Parulian Siregar. Engkaulah yang memberi pertambahan umur bagi mereka. Kami memohon supaya Tuhan memberkati mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Sama seperti Tuhan telah memberkati mereka selama ini, kami yakin Tuhan akan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan masa depan mereka. Engkau berikan umur panjang dan kesehatan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan berhasil setiap usaha dan apapun yang mereka lakukan saat ini. Dan mereka menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga bersyukur atas pernikahan RF Ambolas Pane dengan Bu Rusyahaan. Tuhan kiranya memberkati pernikahan mereka, apapun pergumulan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menambahkan cinta kasih di antara mereka, bahkan menambahkan anggur cinta kasih yang baik dan bahkan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi anak-anak mereka. Kami bersyukur karena kesempatan yang diberikan Tuhan bagi seluruh warga jemaat memberikan persembahan mereka, baik persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan lain. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, sehingga mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga gerejamu semakin melakukan pekabaran Injil, mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga mau memohon kepada setiap peristiwa yang terjadi minggu yang lalu. Kami berduka cita karena Amang Marpaung telah meninggalkan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan menghibur keluarga besar Marpaung. Amang Agus Marpaung telah meninggalkan keluarga besar Marpaung dan dikebumikan di Bandung kemarin.
Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka, memberkati seluruh anak cucunya, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru dengan keterpisahan karena kematian ini. Engkau gantikan duka cita dengan sukacita melalui kehidupan mereka yang mereka tapaki tanpa orang tua mereka. Kami juga bersyukur karena telah kami laksanakan ibadah penghiburan buat keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Parningotan Lubis, Boru Siregar. Kiranya duka cita yang dialami oleh keluarga besar Lubis Siregar, Tuhan gantikan dengan sukacita. Bahkan kami memohon supaya Tuhan terus berkarya buat Joan Lubis yang hari ini masih berjuang untuk meraih kesembuhan dan memperoleh kesembuhan daripada Engkau. Tuhan yang baik, Engkau pakailah segala kemampuan tim medis, para perawat untuk menolong dia, bahkan memberikan obat makanan yang dia konsumsi untuk mengangkat penyakit dalam tubuhnya dan memberi kesembuhan kepadanya. Kami juga memohon supaya Tuhan memberkati kegiatan kami minggu depan, pertanyaan keluarga yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan mempersiapkan ibadah ini, sehingga hamba-Mu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga jemaat Tuhan merasakan lawatan-Mu melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk pelajar Sidi juga Tuhan berkati, sehingga pelajar Sidi memperoleh penguatan iman, bahkan siap mereka untuk diteguhkan iman percaya mereka untuk mengaku Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga bersyukur atas pemberkatan pernikahan yang telah diterima oleh Dr. Bella Siregar dengan Jean Tumanggor. Tuhan berkati pernikahan mereka selanjutnya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga teladan. Engkau berkati mereka dengan keturunan anak laki-laki. Engkau berkati pekerjaan mereka sehingga tidak terhalang adanya kehidupan rumah tangga mereka, menjadi berkat bagi keluarga dan memuliakan Tuhan. Rencana pernikahan Rita Mariani Bangun dengan Satriawan Ginting juga Tuhan berkati. Juga Kristina Ritonga dengan Heri Polona Bonatua Pasaribu. Engkau berkati kedua calon pengantin ini yang akan menerima berkat pernikahan, sehingga mereka diteguhkan dengan cinta kasih yang mereka miliki dengan cinta kasih Kristus, sehingga sejak mulai pernikahan mereka merawat kekudusan rumah tangga mereka, bahkan memberkati kehidupan mereka sepanjang akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ini baik secara adat, sehingga tiada kekurangan satu apapun. Dalam bulan Oktober ini juga kami akan mensyukuri berkat pertolongan-Mu buat gereja-Mu GKPA yang akan merayakan perayaan Pesta Olop-Olop ke-45 tahun GKPA sejak mandiri dari HKBP. Usia yang ke-45 tahun ini menjadi sebuah gereja yang mandiri, sudah dewasa. Kiranya jemaat Tuhan di seluruh GKPA semakin bertumbuh di dalam iman, menuju gereja yang unggul dalam melayani dalam kebersamaan. Tuhan berkati seluruh pendeta, pucuk pimpinan GKPA, Eporus Pendeta Togar Satria Simatupang, Sekjen Pendeta Ramos Bembengan Batuna Simanjutak, dan seluruh para presas pendeta, rasul dan pendeta dimanapun mereka berada, dan seluruh sintua majelis dan warga jemaat GKPA, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Bahkan terjadilah pengembangan GKPA dan hadir di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, sehingga GKPA menjadi tangan alat Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya, karena kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan kedua. Kita bernyanyi. Kita bersyukur, mari kita menyambut firman Tuhan. Mari kita menyambut Yesus. Segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi-Nya.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah ke-19 setelah Trinitatis Minggu 18 Oktober 2020 tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Keadaan Ayub
dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali untuk mendengar firman-Nya. Dan bagi seluruh warga jemaat GKPA yang berada di rumah dan simpatisan yang menonton di rumah sekarang, dan seluruh yang menikmati live streaming ini baik di dalam negeri bahkan di luar negeri,
ada orang yang melihat dan menonton beribadah bersama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah hari ini. Saya akan mengajak kita dalam sebuah tema melestarikan budaya. Kalimat ini memang pasti terbertik di dalam hati kita, sebuah pelestarian budaya daerah atau budaya Indonesia. Semisal musik, tarian, atau sejenis adat istiadat, falsafah hidup. Seperti itulah yang akan dilestarikan. Kalau misalnya orang Angkola, tortor Angkola, mangayapayapi misalnya mudah lahi kan, lalu dedaboru manortor, atau gordang sambilan di Mandailing, atau falsafah orang Angkola. Itu di bayangan kita kalau dikatakan melestarikan. Lalu kalau dikatakan melestarikan berarti ada yang hampir punah, sehingga harus dijaga kebudayaan itu. Banyak kebudayaan kita yang hilang karena memang tidak diwariskan, tidak dilestarikan, sehingga dimungkinkan budaya itu pun akan hilang. Misalnya yang sederhana, kalau kita misalnya lewat di depan orang yang sudah tua, dulu kita mengatakan satabi hilang, ini mau lewat. Sekarang anak-anak kita mau lewat di depan kita pun gak ada lagi seperti itu, lewat ya lewat. Karena tidak diwariskan oleh orang tuanya. Nah, kalau kamu lewat di depan orang yang lebih tua daripadamu, katakan satabi. Itu artinya permisi, mohon maaf, izin, lewat dulu Bapak Ibu. Kira-kira gitu. Nah, ini bisa hilang kalau tidak dilestarikan. Jadi butuh melestarikan budaya. Budaya-budaya yang baik harus kita terus menerus latih kepada anak kita supaya mereka berbudaya. Berbudaya baik tentunya. Bukan berbudaya tanda petik buruk. Nah, ini kalau dikatakan melestarikan, berarti ada sesuatu yang akan punah jika tidak ditindaklanjuti dengan baik. Nah, dalam teks kita hari ini memang agak sulit kita melihat apa budaya yang akan kita tidak lanjuti dari Ayub. Kalau dalam bacaan Alkitab tadi, kisah perkawinan itu ada budaya yang akan ditindaklanjuti karena itu pesta pernikahan. Ada tradisi-tradisi Yahudi yang akan ditindaklanjuti, misalnya memberi minum anggur, seharusnya yang terbaik itu duluan, baru yang lama kurang baik. Tetapi pernikahan di Kana yang tidak baik duluan, lalu Yesus membuat anggur yang lebih baik. Itu tradisi. Artinya dalam pernikahan itu berilah anggur yang terbaik untuk semua orang. Jadi kalau rumah tangga kita sekarang anggurnya sudah mulai habis, tinggal anggur yang pahit, undang Yesus. Supaya terjadi anggur yang manis lagi. Lalu beri kepada istri, beri kepada suami. Lalu hadirlah anggur yang manis lagi. Nah, kira begitu. Ada tradisi yang harus ditindaklanjuti. Nah, kalau kisah Ayub 42 ini ayat 7-17. Apa yang harus kita lanjutkan? Apa tradisi-tradisi yang akan dilanjutkan? Secara budaya, secara sosial, secara ekonomi. Tidak ada. Tetapi kalau kita dalami teks ini, kita akan menemukan budaya iman yang akan diwarisi oleh Ayub kepada kita. Apa itu? Yang pertama yang hendak kita lihat, budaya iman yang hendak diwarisi Ayub kepada kita ialah berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia benar dan membawa perkaranya di hadapan Allah. Sejatinya Allah menyuruh Elifar dan Jofar, Bildad itu untuk mengatakan yang benar kepada Ayub. Tetapi mereka berkata salah kepada Ayub. Lalu Ayub menolak perkataan dan nasihat mereka. Seharusnya suruhan Tuhan itu kepada mereka bertiga ialah katakan yang benar kepada Ayub. Supaya Ayub itu mengenal dirinya di hadapanku sehingga tidak berperkara di hadapanku. Tetapi mereka berkata yang tidak benar. Maka murkaku kepadamu, kata Tuhan kepada Elifas. Nah, ini yang menarik. Jadi budaya bagi iman Ayub ialah berpegang teguh. Mereka berkata kepada Ayub, Ayub, kamu ini berdosa maka kamu menderita. Maka mengaku dosalah.
Ayub merasa bukan orang berdosa, tapi orang yang teguh beriman di hadapan Tuhan. Lalu dia berperkara kepada Tuhan. Beberapa pasal itu dia berperkara ke hadapan Tuhan. Ini keteguhan iman seorang Ayub yang perlu diwarisi kepada kita orang-orang percaya saat ini. Karena Ayub walaupun dia telah kehilangan yang dikasihinya, anak-anaknya hilang, hartanya hilang, dia tidak mau beralih dari imannya kepada Tuhan. Jadi berpegang teguh. Tapi ada banyak orang Kristen sekarang, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami kesusahan, dia mulai berpaling kepada ilah-ilah lain atau mencari jalan pintas. Tidak berpegang teguh pada iman. Nah, ini dikatakan perlu kita lestarikan budaya Ayub, budaya imannya, yaitu apa? Berpegang teguh pada iman. Kendati banyak penderitaan, dia tidak beralih dari imannya dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang pertama. Tradisi iman Ayub ialah berpegang teguh. Yang kedua, tradisi iman Ayub ialah mau bertobat. Ketika Allah berperkara dengan Ayub, lalu Allah mengatakan, coba kau berperkara dengan aku. Lalu dengan persoalan dan perbincangan dialog Ayub dengan Allah, lalu Ayub merasakan dan menyadari dirinya siapa di hadapan Tuhan, bahwa dirinya Allah yang dicipta Tuhan dan Tuhanlah yang pencipta yang berhak mengatur dia. Mulailah dia bertobat. Selama dia mau mengatakan perkaranya di hadapan Tuhan, bahkan sempat hampir tanda petik mengutuk Tuhan, maka dia tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi teks yang baru saja kita baca, maka Ayub dipulihkan. Ketika apa? Ketika dia bertobat. Dan cara pertobatannya itu nanti pemulihannya itu pun mengalami proses. Nah, berarti tradisi yang kedua iman Ayub ialah mau bertobat, mengakui dirinya salah di hadapan Tuhan karena dia Allah yang dicipta Tuhan, bukan mengatur pencipta, tapi dia sadar penciptalah mengatur dia sebagai ciptaan. Kita kan sering terjadi dalam hidup kita mengatur Tuhan, bahkan tanda petik juga mengancam Tuhan. Tuhan, kalau aku tidak lulus hari ini, lihatlah, aku tidak mau lagi percaya kepadamu. Atau minta tanda. Misalnya dia pacaran ini. Tuhan, kalau benar-benar Tuhan menjodohkan aku dengan dia, buatlah Tuhan hari ini hujan, katanya. Dipaksanya Tuhan buat tanda. Hanya untuk menyetujui dia pacaran dengan perempuan itu. Akan sering seperti itu kan. Jangan seperti itu. Bukan seperti itu yang disebut dengan mengatur Tuhan supaya mengakui tindakan kita, langkah kita. Bukan. Itu bukan perkara saya mengatur Tuhan. Kita ini sebagai ciptaan Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh, tanda-tanda supaya betul-betul Tuhan itu ada. Jangan. Ayub seperti itu. Sehingga dia menyadari kesalahannya itu, maka dia bertobat. Ini yang kedua, tradisi bertobat. Makanya kalau kita baca teks tadi, enak sekali dalam bahasa ini. Ketika Ayub tidak mau, bahkan ketika Ayub misalnya tidak mau membawa korban dari Elifas dan Zofar itu, Bildad dan Zofar itu ke hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak akan memberkatimu. Itu kepada Ayub. Tetapi ketika Ayub melakukan itu dengan membawa 7 ekor lembu dan kambing tadi, sapi tadi, maka Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan engkau. Berarti pemulihan Ayub itu terjadi jika dia bertobat. Yang kedua, dia membawa Elifas, Bildad dan Zofar ke hadapan Tuhan supaya terjadi pemulihan kepadanya. Lalu dia kerjakan itu. Ini tradisi iman. Kalau kita berefleksi dari bagian yang kedua ini begini. Apakah kita pernah membawa musuh tanda petik atau orang yang membenci kita kepada Tuhan? Tuhan, ampunilah dosa si X, si Z, si Q yang menyakitiku.
Amin. Kalau kita lakukan itu, maka terjadilah pemulihan bagi kita, maka kita pun diberkati Tuhan. Maka kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, doakanlah musuhmu. Itu sebenarnya. Kalau kita sudah doakan musuh kita berkati musuh kita, maka kita dipulihkan Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Ini tradisi iman dari Ayub. Maka Ayub sebenarnya sering berdoa begini. Tidak hanya Elifas, Bildad dan Zofar tadi dia doakan. Dia berkata begini, Tuhan ampunilah dosa istriku, dosa anak-anakku yang mereka perbuat di hadapanmu. Wah, itu dia lakukan itu. Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah ada suami istri mendoakan istrinya, Tuhan ampunilah dosa istriku, atau sebaliknya istri mengatakan, Tuhan ampunilah dosa suamiku, atau ampunilah dosa anak-anakku. Anak-anak berdoa, ya Tuhan ampunilah dosa bapak ibuku. Wah, ini tradisi. Mulailah mendoakan pengampunan bagi orang lain supaya terjadi pemulihan. Anak-anak mendoakan pengampunan dosa bagi ayahnya, atau ayah ibu mendoakan pengampunan bagi anak-anaknya, bagi tetangga, bagi gereja dan masyarakat, maka terjadilah pemulihan. Itu bagian yang kedua, tradisi iman Ayub. Yang ketiga, tradisi Ayub mengalami pemulihan. Nah, ketika dia bertobat lalu melakukan perintah Allah itu, maka hidupnya dipulihkan. Tapi mengalami proses. Apa itu? Allah memerintahkan Elifas, Bildad dan Zofar untuk mempersembahkan korban bakaran tadi. Lalu ketika Ayub membawanya dan berdoa kepada Tuhan, maka terjadi pemulihan bagi mereka bertiga dan bagi Ayub. Berarti ada proses. Tidak tiba-tiba dia akan mengampuni dosa orang dan membawa pengampunan itu kepada orang, kepada Tuhan. Maka terjadi pemulihan. Maka kalimatnya kan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Berarti supaya pengampunan terjadi, ampuni dosa orang lain. Bahkan dikatakan begini, masa depan kita ditentukan dari seberapa banyak kita mengampuni dosa orang. Kalau kita mengampuni dosa orang, maka surga milik kita. Tapi selama kita tidak mengampuni dosa orang, sulitlah kita memperoleh surga dan kehidupan yang kekal. Berarti pengampunan adalah masa depan. Semakin banyak kita mengampuni, maka masa depan kita semakin terbuka kepada kita. Kehidupan yang kekal terbuka bagi kita. Itu proses. Kemudian Allah memulihkan hubungan Ayub dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dan teman-temannya. Itu ayat 10 dan 11. Lalu Tuhan memberikan 2 kali lipat dari semua yang dipunyai Ayub ketika terjadi pemulihan. 2 kali lipat. Ini hati-hati ya kalau 2 kali lipat ini. Yang dikali lipatkan itu apa? Yang hilang. Apa itu? Anak-anaknya dan ternaknya. Istrinya enggak dikali lipat. Kalau dikali lipat jadi 2 istrinya. Bukan. Karena istrinya enggak hilang, enggak mati. Sehingga tidak dikali 2. Enak sekali ya, wah hebat kali dapat istri 2. Enggak, yang dikali lipat ya anak-anaknya menjadi cantik, putri-putrinya, lalu lembu sampinya itu dikali lipat, kali 2. Bagi orang yang dipulihkan, itu dalam Ayub. Artinya semakin cepat kita memulihkan hubungan kita dengan orang lain dan Tuhan, maka hidup kita diberkati 2 kali lipat. Tapi semakin lama kita memulihkan hubungan kita dengan teman-teman, sahabat kita dan Tuhan, maka semakin lamalah berkat Tuhan bagi kita turun. Itu nanti di Alkitab Perjanjian Baru bukan 2 kali lipat, 100 kali lipat. Itu Markus 10 kan, 100 kali lipat. Kalau kita terjadi pemulihan, ini yang menarik. Lalu yang terakhir, Allah memberi Ayub umur panjang. Umurnya berapa? Tambah lagi 140 tahun. Bahkan dia menikmati melihat anak-anaknya, cucu-cucunya. Sampai keturunan yang keempat. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita dipulihkan Tuhan, diberikan umur panjang. Tua dan panjang umur. Umur kita sebenarnya berapa tahun? Wah, kata orang 70 tahun memang menurut kesaksian pemazmur. Memang betul. Pemazmur mengatakan umur kita hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Padahal Kejadian 6 ayat 3 bukan 70 tahun umur kita. Umur kita diberi Tuhan berapa? 120 tahun.
Kalau kita sehat, menjaga pikiran, menjaga kesehatan, menjaga pola pikir, pola makan, pola istirahat, kita bisa hidup 120 tahun. Tapi karena tidak bisa menjaga semua itu, maka pemazmur ya 70 tahun lah kalau kuat katanya. Berarti kesempatan kita hidup di dunia ini sebenarnya panjang umur dan tua, bahkan menikmati bersama anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Jadi semakin banyaklah mengampuni orang, maka panjang umur. Ini tradisi iman Ayub dipulihkan dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Maka dia beroleh berkat panjang umur, tua. Ini yang kita lihat. Nah, apa yang mau kita renungkan dari tradisi ini, tradisi iman Ayub ini? Yang pertama, kita harus membudayakan dan melestarikan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ini yang pertama. Kita harus membudayakan dan melestarikan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah. Dunia ini sekarang menawarkan segala kemudahan. Sehingga kita semakin tergradasi mencari Allah. Biasanya kan orang yang mengalami kesulitan yang penuh mencari Allah. Sekarang kan sudah mulai mudah kan. Sudah ada Gojek, GoFood, GoCar, Gojek, GoMassage, GoSend. Nah itu kan sudah ada kan, sudah mudah semua. Jadi enggak mencari Tuhan lagi, karena semua sudah ada di handphone. Mudah-mudahan nanti ada GoJodoh kan itu kan, GoPendeta, yang itu mudah semua kan. Semua sudah serba aplikasi semua kan. Untuk apa lagi mencari Tuhan? Karena sudah ada di sini kan. Nah hati-hati. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu perlu kita tradisikan. Walau dunia ini sudah menawarkan kenyamanan, tapi jangan lupa carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Itu yang pertama. Melestarikan dan membudayakan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Beribadahlah rajin, membaca kitab suci rajin, berdoa rajin, bersekutu dengan umat percaya. Meningkatkan persekutuan dengan umat percaya. Itulah mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita lestarikan? Kita harus melestarikan dan membudayakan bahwa kita ini ciptaan dan Tuhan yang mencipta kita. Itu berarti kita sadar bahwa kita ini hanyalah debu tanah yang tidak berhak mengatur Tuhan. Tetapi kita adalah ciptaan yang diatur oleh Tuhan. Jadi jangan sesekali mengatur Tuhan. Tapi jadilah kita menjadi ciptaan yang siap diatur Tuhan. Sekarang kan ada banyak gereja-gereja yang mengatakan Tuhan pun bisa diatur katanya. Roh pun bisa diatur. Bagi gereja-gereja tertentu. Hati-hati, kita bukan mengatur Tuhan. Memang terkadang doa kita kan mengatur Tuhan kan. Dalam nama Yesus sembuh kau, pergi kau iblis dalam nama Yesus. Dipaksanya Tuhan mengusir setan. Ngapain dipaksa Tuhan mengusir setan? Biarkan aja Tuhan berkarya. Palan pun dikatakan, ya Yesus, usirlah setan dari yang sakit ini. Usir, pergi sendiri itu. Tanpa dipaksa pun pergi sendiri. Musa tidak pernah memaksa Tuhan berdoa. Dia hanya berkata, Tuhan sembuhkanlah umatmu itu. Hanya begitu saja, sembuh kok. Tidak perlu memaksa Tuhan berkarya. Karena Tuhan tidak bisa dipaksa dalam karyanya. Kita yang bisa dipaksa Tuhan melakukan kehendaknya. Itu yang kedua, tradisikanlah bahwa kita harus sadar kita ini ciptaan Tuhan yang siap melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah itu maha hadir. Hadir di tempat ini, hadir di GKPA lain, hadir di tempat sana, hadir di mana-mana. Tetapi ingat, kehadiran Tuhan itu berbeda-beda perkenanannya. Berbeda-beda perkenanannya, artinya berbeda-beda berkatnya. Mungkin di GKPA Jalan Cangkir berbeda berkatnya dengan GKPA Sihadatuon, dengan GKPA di Silatom berbeda berkatnya. Atau bagi GKI atau HKBP atau GKPS berbeda berkatnya. Karena itu jangan iri atas berkat orang lain. Itu yang mau dikatakan. Tradisikanlah mensyukuri apa adanya. Kalau tetangga kita dapat mobil Fortuner, jangan iri. Tapi katakanlah, Tuhan terima kasih karena tetanggaku dapat Fortuner. Mudah-mudahan saya bisa naik bersamanya.
Kan kita doakan. Lalu tetangga bilang, ayo ke pasar, ayo naik. Naik mobilnya kita kan, naik Fortuner. Puji Tuhan, tidak punya mobil Fortuner tapi naik Fortuner. Daripada naik Fortuner punya bilang, ya itu jangan-jangan karena korupsi itu. Iya, duduk sampai kepada dia. Diajakkah kita naik Fortuner? Tidak. Karena apa? Kita iri dengan dia. Maka gagal menikmati Fortuner. Ini yang disebut dengan tradisi. Allah itu hadir di mana-mana dengan perkenanannya yang berbeda-beda. Jadi kita harus mentradisikan, mensyukuri apa adanya hidup kita. Berkat Tuhan ini yang saya terima, syukuri. Berkat Tuhan yang terima orang lain, syukuri. Sehingga kita mentradisikan dan membudayakan itu. Yang terakhir, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah memberkati hidup kita berkali-kali lipat. Setiap orang yang dipulihkan Tuhan, yang diampuni dosanya, Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau berkali-kali lipat. Kalau ya Ayub tadi 2 kali lipat, tapi dalam Markus 10 ayat 29-30, Yesus berjanji, aku akan memberkati engkau 100 kali lipat. Wow, ini keren ini ya. Kalau Tuhan memberkati kita 100 kali lipat, kalau kita misalnya kali-kali ekonomi lah ya. Tapi bukan seperti itu yang saya maksud. Misalnya kita kasih kepada Tuhan 100.000 kali 100 kali lipat, berapa itu? 10 juta kan? Tapi enggak seperti itu modelnya. Tapi ya kira-kira seperti itulah. Tuhan tidak memberi angka langsung blam. Tapi memang dengan kesehatan kita, kesuksesan kita, itu sudah melebihi angka. Kalau masuk rumah sakit sekarang, sekali masuk rumah sakit berapa? 5-10 juta kan gitu. Tetapi kita sehat, tidak mengeluarkan uang. Maka orang kaya ialah orang yang sehat karena dia bisa menghasilkan uang. Tapi orang yang sakit, orang miskin karena apa? Dia mengeluarkan uang. Jadi syukurilah kita sehat. Ini berkat Allah yang berkelimpahan, berkali-kali lipat. Tuhan berikan bagi kita asal kita bertobat dan Tuhan akan memulihkan kita. Maka dia akan berjanji memberikan kita berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena itu lestarikanlah dan budayakanlah kehidupan beriman supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putra-Mu. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu bagi kami. Kami boleh melestarikan dan membudayakan kehidupan beriman sama seperti hamba-Mu Ayub telah memberikan teladan bagi kami untuk kami lestarikan. Budaya iman Ayub menjadikan kami harus sungguh-sungguh mencari Allah. Dan kami membudayakan dan melestarikan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan dan tidak berhak mengatur Tuhan. Tapi harus kami memahami bahwa Tuhanlah yang mengatur kami dan kami tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah hadir di mana-mana dan perkenanannya berbeda-beda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Artinya Tuhan memberkati kami dengan segala keberbedaan kami. Karenanya kami diajak untuk semakin menyadari berkat yang kami terima dan tidak iri dengan berkat yang diterima orang lain. Kami juga memahami dan membudayakan serta melestarikan bahwa Allah memberkati kami berkali-kali lipat jika kami dipulihkan dengan bertobat dan mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa, ajar kami dan mampukan kami untuk melestarikan dan membudayakan iman Ayub ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bernyanyi dan menyambut firman Tuhan dengan Kidung Rohani nomor 192 sambil memberikan persembahan yang ketiga dan keempat. Mari kita puji nama Tuhan. Kita
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan sekali lagi, kasih Tuhan tiada berkesudahan. Hari lepas hari kita rasakan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan agar diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera. Kuatkanlah hatimu, peganglah yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kuatkanlah mereka yang putus asa, dukunglah mereka yang lemah. Bantulah orang-orang yang sengsara. Hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacitalah selalu dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun hidup kita,
Allah berjalan di belakang kita untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, diberi kesempatan bagi kita untuk saat teduh sejenak.